hatred. We're in the Great War now. Tahun 1187 Masehi. Di bawah terik matahari Palestina, dua kekuatan besar saling berhadapan dalam pertempuran yang akan menentukan arah sejarah dunia. Di satu sisi, pasukan salib, sombong, percaya diri, dan yakin kemenangan sudah di tangan mereka. Di sisi lain, seorang pemimpin Muslim yang rendah hati namun luar biasa tangguh, Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam satu hari, ia menghancurkan kekuatan pasukan salib dan membuka jalan bagi kembalinya Yerusalem ke tangan umat Islam. Sebelum pertempuran besar itu, dunia Islam berada dalam keadaan terpecah. Kekuasaan salib telah mencengkeram tanah suci selama hampir 90 tahun. Negeri-negeri Muslim di Syam dan Mesir saling berperang, sibuk mempertahankan tahta masing-masing. Namun di tengah kekacauan itu, muncul sosok yang menyatukan hati umat di bawah satu cita-cita: membebaskan tanah para nabi. Dialah Salahuddin, seorang pemimpin yang dikenal karena keberaniannya dalam perang dan kelembutannya di luar medan perang. Ia bukan hanya panglima, tapi juga seorang alim, penyayang, dan penuh ketakwaan. Ketika waktu yang tepat tiba, Salahuddin mengumpulkan pasukannya, bukan dengan teriakan amarah, tapi dengan semangat jihad dan kesabaran. Ia tahu, untuk mengalahkan musuh sebesar pasukan salib, dibutuhkan lebih dari sekadar pedang. Dibutuhkan akal, strategi, dan keteguhan hati. Musim panas 1187 menjadi saksi awal rencananya. Salahuddin memancing pasukan salib keluar dari benteng mereka, menjauh dari sumber air, menuju dataran panas di utara Tiberias. Ia tahu, panas padang Palestina bisa menjadi sekutu paling mematikan. Sementara pasukan Islam menjaga suplai air, pasukan salib kehausan, kelelahan, dan kehilangan arah. Pagi hari di Bukit Hatin, pasukan salib mulai goyah. Kabut tipis menguap bersama panas, sementara asap dari padang rumput yang dibakar pasukan Islam mengepul di sekeliling mereka. Di tengah kepanikan, pasukan Islam mengepung dari segala arah. Panah dilepaskan, pedang beradu, dan teriakan takbir menggema di antara pasir dan debu. Raja Guy de Lusignan dan para ksatria terbaiknya terjebak tanpa air. Mereka mencoba bertahan, namun kuda-kuda mereka tumbang satu persatu. Sementara itu, panji besar salib, simbol kebanggaan mereka, perlahan jatuh ke tanah. Dalam satu hari, kekuatan salib yang selama puluhan tahun menindas dunia Islam runtuh. Raja Guy ditawan, salib suci direbut, dan sejarah berubah selamanya. Namun di puncak kemenangan itu, Salahuddin menunjukkan kebesaran yang tak dimiliki musuh-musuhnya. Ia tidak menebas kepala raja yang kalah, tidak menyiksa tawanan, bahkan memberi air minum kepada mereka yang haus, termasuk Raja Guy sendiri. Musuh yang ditaklukkannya kagum, bahkan tercengang, melihat bagaimana seorang pemenang mampu tetap berbelas kasih. Salahuddin tahu, kemenangan sejati bukan hanya menguasai tanah, tapi menaklukkan hati. Ia ingin dunia melihat bahwa Islam bukan agama balas dendam, tapi agama kehormatan. Beberapa bulan setelah pertempuran Hattin, pintu Yerusalem kembali terbuka bagi kaum muslimin. Namun tak ada pembantaian, tak ada darah di jalan-jalan kota. Salahuddin membiarkan penduduk Nasrani pergi dengan aman, membawa harta dan keluarga mereka. Yerusalem dibebaskan bukan dengan kebencian, tapi dengan kemuliaan. Perang Hattin hanya berlangsung satu hari, tapi dampaknya bergema selama berabad-abad. Dalam satu hari itu, Salahuddin membuktikan bahwa keimanan, kesabaran, dan kecerdasan bisa mengalahkan kesombongan dan keangkuhan dunia. Ia bukan sekadar penakluk, tapi simbol keadilan dan kehormatan Islam di tengah dunia yang penuh kekerasan. Kini, lebih dari 8 abad telah berlalu. Namun nama Salahuddin Al-Ayyubi tetap dikenang. Bukan hanya karena pedangnya, tapi karena hatinya. Ia menaklukkan Yerusalem tanpa kebencian,
dan menaklukkan musuh-musuhnya tanpa kehilangan kemanusiaannya. Dan mungkin disitulah letak rahasia kemenangan terbesarnya, bahwa dalam satu hari ia tidak hanya mengalahkan pasukan salib, tapi juga mengalahkan hawa nafsu dan dendam dalam dirinya sendiri. Angin panas gurun Palestina berhembus kencang pada musim panas tahun 1187. Langit memerah, matahari menggantung garang di atas kepala ribuan prajurit. Di kejauhan, suara genderang perang menggema. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari ketika dunia menyaksikan bagaimana seorang pemimpin yang beriman mampu menumbangkan kekuatan terhebat di zamannya hanya dalam satu hari. Dialah Salahuddin Al-Ayyubi. Nama yang kelak menjadi legenda bukan karena kekejaman atau kelicikan, tetapi karena keberanian, kecerdasan, dan kemurahan hati yang melampaui batas peradaban. Namun, untuk memahami bagaimana ia bisa mengalahkan pasukan salib dalam satu hari, kita harus kembali ke hampir satu abad sebelumnya, tahun 1099 Masehi. Tahun ketika Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib. Ketika itu, dunia Islam sedang lemah dan terpecah belah. Khilafah Abbasiyah hanya tinggal simbol, sementara wilayah-wilayah Islam berdiri sendiri-sendiri, dipimpin penguasa yang saling curiga dan saling menyerang. Damaskus, Aleppo, dan Mesir berseteru, bukan karena perbedaan akidah, tapi karena kerakusan kekuasaan. Pasukan salib memanfaatkan kekacauan itu. Mereka datang dari Eropa dengan semangat balas dendam dan merebut Yerusalem dengan darah dan api. Ribuan Muslim dibantai di jalan-jalan kota suci, Masjid Al-Aqsa dijadikan kandang kuda, dan adzan tidak lagi terdengar di langit Yerusalem selama hampir 90 tahun. Selama itu, umat Islam hanya bisa mengenang dengan air mata. Hingga akhirnya lahir generasi baru, generasi yang dibesarkan bukan dalam kemewahan, tetapi dalam luka, dalam kesadaran bahwa kehinaan hanya bisa dihapus dengan iman dan persatuan. Dari rahim zaman itulah muncul Salahuddin. Ia bukan keturunan bangsawan besar, bukan pula ahli politik yang licik. Ia seorang prajurit muda yang dididik dalam lingkungan keilmuan dan spiritualitas. Di bawah bimbingan Nuruddin Zangi, ia belajar bahwa jihad tidak hanya berarti mengangkat pedang, tetapi juga memperbaiki hati, menegakkan keadilan, dan membangun kekuatan umat dari dalam. Ketika Nuruddin wafat, dunia Islam kembali diambang perpecahan. Namun Salahuddin tidak terburu-buru bereaksi. Ia menghabiskan tahun-tahun pertamanya membangun pondasi kekuasaan di Mesir. Ia memadamkan fitnah politik, menata ekonomi, dan menjadikan Al-Azhar bukan lagi markas kekuasaan, tetapi pusat ilmu dan dakwah. Ia menghapuskan pajak zalim, membebaskan budak, dan memperkuat armada Islam di Laut Merah. Langkah-langkah ini terlihat lambat, tapi di balik itu semua, ia sedang menyiapkan fondasi yang kokoh untuk satu tujuan besar, mempersatukan dunia Islam agar bisa merebut kembali Yerusalem. Dan benar, sedikit demi sedikit, Mesir, Syam, hingga sebagian wilayah Irak tunduk di bawah kepemimpinannya. Rakyat mencintainya bukan karena ketakutan, tapi karena keadilan. Salahuddin menolak hidup mewah. Ia tidur di tikar kasar, makan dengan tangan sendiri, dan ketika meninggal dunia kelak, hartanya nyaris tak cukup untuk biaya pemakaman. Ketika pasukan salib melakukan serangan besar terhadap kafilah jamaah haji dan membantai para pedagang Muslim di luar Yerusalem, kesabaran Salahuddin berakhir. Ia tahu, inilah saatnya jihad besar dimulai. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk mengembalikan kehormatan umat. Ia mengirimkan surat ke seluruh penjuru negeri Muslim, mengajak mereka bersatu di bawah satu panji. Panji La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ratusan ribu prajurit berkumpul. Namun meski jumlah mereka besar, Salahuddin tidak pernah meremehkan musuh. Ia mempelajari kelemahan pasukan salib. Mereka lamban, arogan, dan sangat bergantung pada logistik air. Maka ia menyusun rencana besar. Perang bukan dengan kekuatan semata, tapi dengan kecerdikan. Tanggal 4 Juli 1187, pasukan salib meninggalkan benteng mereka di bawah pimpinan Raja Guy de Lusignan menuju wilayah Tiberias. Namun mereka tidak tahu bahwa Salahuddin telah menunggu.
Ia menutup semua sumber air, membakar padang rumput, dan memancing mereka ke tengah gurun kering. Ketika matahari naik tinggi, pasukan salib mulai kehausan. Sementara itu, dari kejauhan, suara takbir menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Debu membumbung tinggi, dan pasukan Islam datang dari segala arah. Salahuddin berdiri di tengah pasukannya dengan tenang. Ia tidak berteriak, tidak memerintahkan dengan amarah. Hanya dengan isyarat tangan, barisan Islam bergerak. Panah-panah melesat seperti hujan. Benteng kayu musuh terbakar oleh api panah. Dan dalam waktu singkat, pasukan salib berubah menjadi kekacauan besar. Raja Gui ditangkap. Ksatria Templar yang ditakuti tewas. Dan salib besar yang mereka bawa sebagai lambang kemenangan Eropa kini jatuh ke tanah, menjadi simbol kehancuran mereka sendiri. Pertempuran itu hanya berlangsung 1 hari. Namun dalam 1 hari itu, Salahuddin menghapus luka umat Islam yang bertahan hampir 1 abad lamanya. Tapi kemenangan bukanlah akhir. Ketika para tentaranya bersorak, Salahuddin menunduk. Ia menangis. Ia memuji Allah, bukan dirinya. Dan ketika Raja Gui yang haus meminta air, Salahuddin memberinya minum dengan tangannya sendiri. Sebuah tindakan yang kelak dikenang oleh seluruh dunia, bahwa kemuliaan sejati lahir dari hati yang bersih, bukan dari darah musuh yang tumpah. Beberapa bulan setelah Hattin, Yerusalem pun kembali ke tangan umat Islam. Tidak ada pembantaian, tidak ada kebiadaban. Salahuddin membuka pintu kota untuk penduduk Nasrani yang ingin pergi, memberi mereka perlindungan dan bekal. Yerusalem dibersihkan dengan air mata, bukan dengan darah. Kemenangan di Hattin bukan sekadar kisah perang. Ia adalah kisah kebangkitan iman. Salahuddin menunjukkan bahwa kekuatan terbesar umat Islam bukan pada jumlah pasukan, melainkan pada kesatuan hati, ilmu, dan ketakwaan kepada Allah. Dan hari itu, dalam 1 hari, ia tidak hanya mengalahkan pasukan salib, tetapi juga menaklukkan kesombongan, keangkuhan, dan kebencian dalam diri manusia. Yerusalem kembali bersinar. Adzan kembali berkumandang di langit yang selama hampir 90 tahun bisu. Dan nama Salahuddin tetap hidup sebagai simbol kepemimpinan yang tidak hanya menaklukkan dunia, tetapi juga menaklukkan dirinya sendiri. Tahun 1187 Masehi. Di bawah langit panas Palestina, angin kering membawa bau perang. 2 pasukan besar saling berhadapan, 1 di bawah panji salib, dan 1 lagi di bawah panji tauhid. Namun kisah ini bukan sekadar tentang pedang dan darah. Ia adalah kisah tentang kesabaran, strategi, dan keyakinan yang lahir dari hati seorang pemimpin bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Perang salib telah berlangsung hampir 9 dekade. Sejak Yerusalem jatuh pada tahun 1099, dunia Islam seperti kehilangan arah. Kota suci, tempat mi'raj Nabi, kiblat pertama kaum muslimin, kini dikuasai oleh tangan-tangan asing. Kaum muslim tercerai-berai, dan kerajaan-kerajaan Islam sibuk bertikai satu sama lain. Damaskus dan Aleppo bersaing. Mesir dan Baghdad saling curiga. Sementara di seberang Laut Tengah, Eropa terus mengirim pasukan salib baru, mengalir tanpa henti seperti gelombang yang menghantam pantai. Di tengah kegelapan sejarah itulah muncul seorang tokoh muda. Salahuddin, murid dari Nuruddin Zanki, muncul dengan visi menyatukan umat Islam di bawah satu panji jihad. Ia tidak mewarisi tahta dengan kekerasan, tapi dengan akhlak dan kesetiaan. Sejak muda, ia dididik oleh Nuruddin untuk memahami bahwa jihad bukan semata peperangan, melainkan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan menyatukan hati umat. Salahuddin tahu bahwa umat yang tercerai tidak mungkin menang melawan musuh sebesar itu. Maka langkah pertamanya bukan menyerang, tapi menyatukan. Ia menundukkan Mesir tanpa pertumpahan darah, memadamkan intrik politik, dan membebaskan rakyat dari korupsi serta ketakutan. Ia membangun madrasah, memperkuat ekonomi, dan menegakkan hukum Islam dengan keadilan. Lalu perlahan, ia mempersatukan Suriah, Yaman, dan Hijaz di bawah satu komando. Sementara itu, pasukan salib di Yerusalem hidup dalam kesombongan. Mereka memungut pajak dari para peziarah, menjarah tanah muslim, dan merasa tak terkalahkan. Raja Gui de Lusignan
dan para ksatria Templar memperlakukan perang sebagai permainan kehormatan, bukan tanggung jawab. Kedegilan dan keangkuhan mereka akhirnya membawa kehancuran sendiri. Tahun 1187, bentrokan kecil di luar benteng Tiberias berubah menjadi perang besar. Pasukan salib yang merasa kuat keluar dari kota, mengejar pasukan Islam tanpa menyadari jebakan yang telah disusun matang oleh Salahuddin. Ia tahu, kemenangan besar tidak datang dari jumlah pasukan, tapi dari penguasaan medan dan kesabaran. Salahuddin memanfaatkan panas musim panas Palestina. Ia menutup sumber air, memotong jalur logistik, dan memaksa pasukan salib berjalan di tanah kering berbatu. Sementara mereka kehausan, haus yang perlahan berubah menjadi kepanikan. Di Bukit Hattin, ia membakar padang rumput. Asap mengepul menutupi langit, membuat musuh buta arah dan sesak napas. Di balik kepulan asap itu, pasukan Islam menyerang dari segala sisi, bagaikan badai yang datang tanpa ampun. Perang berlangsung hanya 1 hari. Namun dalam 1 hari itu, sejarah bergeser selamanya. Panji salib tumbang, pasukan Eropa tercerai-berai, dan raja mereka tertawan. Salib suci, simbol kebanggaan mereka, dirampas. Hanya dalam 1 hari, Salahuddin menghancurkan kekuatan yang selama puluhan tahun menindas negeri Islam. Tapi kemenangan itu tidak membuatnya lalai. Di tengah gemuruh kemenangan, Salahuddin justru berdoa. Ia memerintahkan agar tawanan diperlakukan dengan baik, memberi mereka air dan perlindungan. Bahkan ketika Guy de Lusignan, raja musuh, dibawa ke hadapannya, Salahuddin memberinya air minum, simbol kemanusiaan di tengah kemenangan. Beberapa bulan kemudian, Yerusalem dibebaskan. Namun bukan dengan darah, melainkan dengan negosiasi dan kasih sayang. Salahuddin membuka pintu bagi warga Nasrani untuk keluar dengan aman. Tidak ada pembantaian, tidak ada balas dendam. Dunia menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah perang. Seorang penakluk yang menang dengan hati, bukan hanya pedang. Kabar itu mengguncang Eropa. Nama Salahuddin menjadi legenda, bukan hanya di dunia Islam, tapi juga di Barat. Para penulis Kristen menggambarkannya sebagai ksatria sejati, simbol kehormatan dan kebesaran jiwa. 1 hari di Hattin telah mengubah segalanya. Tapi sesungguhnya, kemenangan itu disiapkan selama bertahun-tahun, melalui visi, kesabaran, dan keimanan yang teguh. Salahuddin tidak sekadar menaklukkan pasukan salib. Ia menaklukkan keegoan umatnya sendiri, menyatukan hati yang tercerai, dan mengembalikan martabat Islam di mata dunia. Dan dari padang Hattin yang berdebu itu, lahirlah pesan abadi, bahwa kekuatan sejati bukan pada banyaknya pasukan, tapi pada satu hati yang bersatu karena Allah. Tahun 1187 Masehi, langit Palestina memantulkan panas yang membakar bumi. 2 pasukan besar berdiri saling berhadapan, pasukan salib yang selama puluhan tahun menguasai tanah suci, dan pasukan Islam yang bersatu di bawah komando seorang panglima yang namanya akan dikenang sepanjang masa, Salahuddin Al-Ayyubi. Namun kisah ini tidak dimulai di medan perang. Ia dimulai dari sebuah visi tentang persatuan, keadilan, dan pembebasan. 3 generasi sebelumnya, Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib. Pada tahun 1099, darah Muslim, Yahudi, dan bahkan kaum Nasrani Timur mengalir di jalan-jalan kota suci itu. Selama 88 tahun, Baitul Maqdis menjadi simbol kehinaan dan keterpecahan dunia Islam. Sementara itu, negeri-negeri Muslim saling berebut kekuasaan. Damaskus berseteru dengan Aleppo, Mesir berkonflik dengan Baghdad. Setiap penguasa sibuk mempertahankan tahtanya, dan umat pun tercerai-berai. Di tengah zaman yang kacau itu, lahirlah seorang anak Kurdi dari keluarga sederhana di Tikrit, Yusuf bin Ayyub. Ia tumbuh di bawah asuhan seorang penguasa besar, Nuruddin Zanki, yang terkenal saleh dan adil. Dari gurunya itulah ia belajar bahwa jihad bukan sekadar perang, melainkan tanggung jawab moral untuk menegakkan kebenaran dan mempersatukan umat. Salahuddin, murid dari Nuruddin Zanki, muncul dengan visi menyatukan umat Islam di bawah satu panji jihad.
Ia tahu bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada jumlah pasukan, tapi pada persatuan hati yang dipenuhi iman. Ia mulai dari Mesir, negeri yang kala itu terjebak dalam konflik internal dan pengaruh dinasti Fatimiyah. Dengan kebijaksanaan dan diplomasi, ia menegakkan pemerintahan Sunni tanpa kekerasan. Ia menata ulang ekonomi, menegakkan keadilan, dan membangun kembali kepercayaan rakyat. Di sanalah dunia mulai mengenalnya, bukan hanya sebagai jenderal, tapi juga pemimpin yang dicintai. Setelah menaklukkan Mesir dan Suriah, ia menatap tujuan tertingginya, membebaskan Yerusalem. Namun Salahuddin tahu, jalan menuju kota suci bukan sekadar perjalanan militer. Ia harus menyiapkan umat, menumbuhkan iman, keberanian, dan kesadaran bahwa jihad bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menegakkan kebenaran Allah di buminya. Selama bertahun-tahun, ia mempersiapkan pasukan yang disiplin, berakhlak, dan bersemangat ibadah. Ia melarang pasukannya menjarah, menindas rakyat, atau bertindak sewenang-wenang. Setiap kamp perangnya dipenuhi majelis ilmu dan doa malam. Pasukannya bukan hanya para pejuang, tapi juga para ahli ibadah. Sementara itu, di pihak musuh, moral pasukan salib justru merosot. Raja Guy de Lusignan dan para bangsawan Eropa sibuk berselisih, sementara para ksatria Templar bertindak seperti perampok di jalanan. Keangkuhan mereka membuat mereka buta terhadap ancaman besar yang datang perlahan. Pasukan Islam yang kini bersatu di bawah satu komando. Musim panas tahun 1187 menjadi saat yang ditunggu. Salahuddin mengerahkan pasukannya ke wilayah Tiberias, memancing pasukan salib keluar dari benteng-benteng aman mereka. Ia tahu, di bawah panas yang menyengat, haus dan kelelahan akan menjadi senjata yang lebih tajam daripada pedang. Ketika pasukan salib tiba di Bukit Hatin, mereka dikepung dari segala arah. Padang rumput dibakar, asap menyesakkan pandangan, dan panah-panah melesat dari balik kabut abu. Suara takbir menggema, membelah langit Palestina. Dalam waktu singkat, pasukan musuh hancur berantakan. Banyak yang menyerah, banyak pula yang tewas kehausan. Kemenangan besar itu terjadi hanya dalam satu hari. Namun sejatinya, kemenangan itu adalah hasil perjuangan puluhan tahun. Salahuddin tidak menang karena jumlah pasukan, tapi karena persatuan, disiplin, dan doa. Raja Guy dan para pemimpin salib ditawan. Namun ketika mereka dibawa ke hadapan Salahuddin, tidak ada penghinaan, tidak ada pembalasan. Salahuddin justru memberikan air minum kepada musuhnya. Tanda kemuliaan jiwa yang tak dimiliki banyak penakluk. Beberapa bulan kemudian, Yerusalem jatuh ke tangan umat Islam. Namun bukan dengan darah. Salahuddin memberi waktu bagi warga Nasrani untuk pergi dengan aman, mengizinkan mereka membawa harta dan keluarga. Tidak ada pembantaian, tidak ada pemaksaan agama. Hanya keadilan, kasih, dan kemuliaan. Ketika azan pertama kali berkumandang di Masjidil Aqsa setelah hampir 9 dekade, banyak yang menangis. Bukan karena kemenangan, tapi karena keadilan telah kembali. Berita kemenangan itu mengguncang dunia. Eropa terkejut, dunia Islam bersujud syukur. Bahkan musuh-musuhnya pun mengagumi kebesaran hatinya. Penulis-penulis Kristen di Eropa menyebutnya the noble enemy, musuh yang mulia. Dalam satu hari, Salahuddin menghancurkan pasukan salib. Namun dalam seluruh hidupnya, ia menghancurkan sesuatu yang lebih berat, keserakahan, dendam, dan perpecahan di tubuh umat. Kemenangannya di Hattin bukan hanya kemenangan militer. Ia adalah simbol bahwa ketika umat Islam bersatu dalam iman, tidak ada kekuatan dunia yang bisa menundukkan mereka. Dan hingga hari ini, nama Salahuddin tetap bergema sebagai lambang keberanian, kebijaksanaan, dan kemanusiaan. Seorang penakluk yang tidak hanya merebut kota, tetapi juga menaklukkan hati manusia. Di antara padang gersang dan langit yang menyala di atas Palestina, hembusan angin membawa aroma sejarah yang belum usai. 80 tahun telah berlalu sejak Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib, namun luka itu belum sembuh. Baik bagi umat Islam maupun bagi tanah suci yang menjadi rebutan dunia.
Dunia Islam saat itu bagaikan tubuh yang kehilangan ruhnya. Kekuasaan terpecah, para penguasa sibuk dengan istana dan tahta. Sementara itu, di balik reruntuhan politik itu, muncul seorang pemuda yang tak haus kekuasaan, tapi haus akan persatuan. Salahuddin Yusuf bin Ayyub. Ia tidak lahir dari darah bangsawan besar, namun dari keluarga Kurdi sederhana yang dikenal karena kesetiaan dan keberanian. Ia tumbuh dalam naungan seorang pemimpin yang saleh dan visioner, Nuruddin Zanki, yang menanamkan dalam dirinya satu cita-cita suci. Suatu hari, Yerusalem harus kembali ke tangan kaum muslimin. Sejak muda, Salahuddin bukan hanya belajar ilmu perang, tapi juga ilmu hati. Ia mempelajari Al-Quran, hadits, dan sejarah para khalifah. Ia tahu bahwa pedang yang diangkat tanpa iman hanya akan menumpahkan darah, bukan menegakkan kebenaran. Setelah menaklukkan Mesir dan Suriah, ia menatap tujuan tertingginya, membebaskan Yerusalem. Namun Salahuddin bukan penyerang yang tergesa, ia pemimpin yang sabar. Selama bertahun-tahun ia menegakkan perdamaian, membangun kekuatan politik, dan menjaga gencatan senjata dengan kerajaan salib. Tapi perdamaian itu tidak bertahan lama. Raja Yerusalem, Guy de Lusignan, dan Panglima fanatik Rainald de Chatillon menodai gencatan senjata dengan menyerang kafilah haji muslim, bahkan menculik wanita dan anak-anak. Rainald dikenal kejam. Ia menyerang para jamaah di tengah perjalanan suci mereka, menjarah barang-barang mereka, dan membunuh siapapun yang menentang. Ia bahkan dengan sombong bersumpah akan menyerbu Mekah dan Madinah, menghancurkan Ka'bah, dan membawa kubur Nabi ke Eropa. Salahuddin mendengar itu dengan wajah yang menegang. Ia masih berusaha menahan diri, mengirim utusan untuk menuntut keadilan dan pembebasan para tawanan. Namun Rainald menjawab dengan tawa sinis dan menghina agama Islam di hadapan para duta. Batas kesabaran pun berakhir. Salahuddin mengumpulkan para ulama dan panglima. Dalam satu majelis, ia berkata dengan suara bergetar, "Demi Allah, selama aku masih hidup, tidak akan ada lagi keamanan bagi orang yang menghina Allah dan Rasul-Nya." Maka bergeraklah seluruh kekuatan Islam dari berbagai penjuru. Dari Mesir, Suriah, Aleppo, hingga Mosul. Semuanya bersatu di bawah satu panji. Belum pernah sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam begitu kompak dalam satu tujuan. Tahun 1187. Rainald dan Raja Gui memimpin pasukan besar keluar dari Tiberias menuju Galilea, berniat menyerang Salahuddin di dataran terbuka. Namun mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menuju perangkap terbesar dalam sejarah Perang Salib. Salahuddin memanfaatkan setiap inci tanah Palestina. Ia menutup jalur air, memutus logistik, dan membakar padang rumput di sekitar pasukan musuh. Hari demi hari, panas semakin tak tertahankan. Haus mulai membunuh moral pasukan salib sebelum pedang pun dihunus. Ketika matahari mencapai puncaknya, asap tebal mengepul dari rerumputan kering yang dibakar pasukan Islam. Langit berubah kelabu, dan dari balik kabut itu, panah-panah melesat, menghujani tentara salib tanpa ampun. Mereka berteriak, mencoba bertahan, namun tak mampu melihat dari mana serangan datang. Di saat itu, Salahuddin memberi perintah, "Majulah, wahai pasukan Allah." Suara takbir menggema di seluruh lembah Hattin. Pasukan Islam menyerang dari 4 penjuru, seperti badai yang menelan lautan api. Pertempuran hanya berlangsung 1 hari. 1 hari yang mematahkan kesombongan Eropa. Raja Guy tertawan. Rainald de Chatillon dibawa ke hadapan Salahuddin, masih dengan tatapan menantang. Salahuddin memandangnya dalam diam, lalu berkata, "Engkau telah bersumpah tidak akan lagi mengkhianati kaum muslimin. Namun engkau melanggar janjimu, menumpahkan darah orang tak bersalah, dan menghina Tuhan kita. Aku, Salahuddin, tidak akan membiarkan pengkhianatanmu hidup lebih lama." Dan di hadapan pasukannya, keadilan pun ditegakkan. Namun kepada Raja Gui, Salahuddin berbuat sebaliknya. Ia memberi air kepada musuh yang haus dan menenangkan tawanan dengan kata-kata lembut. Keadilan dan belas kasih, 2 hal yang jarang berdiri berdampingan, bersatu dalam diri seorang panglima bernama Salahuddin. Setelah kemenangan Hattin,
Yerusalem menjadi sasaran berikutnya. Namun tidak ada kebengisan di sana. Salahuddin memimpin penaklukan dengan kehormatan. Ia membuka jalan bagi warga Nasrani untuk pergi dengan aman, bahkan menolong mereka yang miskin dengan uang dari perbendaharaan Islam. Ketika bendera Islam akhirnya berkibar di atas Masjid Al-Aqsa, tidak ada sorak-sorai yang berlebihan. Hanya air mata, doa, dan sujud syukur. Yerusalem dibebaskan bukan dengan kebencian, tetapi dengan kemuliaan. Kabar itu mengguncang Eropa. Namun bahkan di antara musuh-musuhnya, nama Salahuddin disebut dengan penuh hormat. Para penulis barat menyebutnya The Noble Enemy, musuh yang terhormat, karena bahkan dalam perang, ia tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Satu hari di Hattin telah mengubah sejarah dunia. Namun di balik satu hari itu, ada bertahun-tahun kesabaran, ilmu, dan keimanan. Salahuddin tidak hanya menaklukkan pasukan salib, tetapi menaklukkan ego dan dendam yang sering menjerat hati manusia. Dan mungkin disitulah letak kemenangan sejatinya. Bukan pada darah musuh yang tumpah, tetapi pada kemampuan untuk tetap adil ketika ia punya kuasa untuk membalas. Di bawah matahari yang tak kenal ampun, sebuah kabar mencabik ketenangan yang rapuh. Kafilah haji, simbol kehormatan dan keselamatan di jalan suci, dijarah. Wanita dan anak-anak ditangkap. Doa-doa yang semestinya menyatu dalam perjalanan ibadah berubah menjadi jeritan. Berita tentang pengkhianatan itu sampai ke telinga Salahuddin seperti petir di siang bolong. Bukan sekadar kabar perang, melainkan penghinaan yang menodai kemanusiaan. Mata Salahuddin menyala. Ia yang selama ini menahan diri demi persatuan umat, kini merasakan kemarahan yang berbeda. Tidak sekadar politis, melainkan pribadi dan suci. Ia berdiri di hadapan para panglima dan ulama, suaranya tegas memecah keheningan majelis. Demi Allah, aku sendiri akan membunuh Reinald dengan tanganku. Sumpah itu bukanlah gertak politik. Ia berasal dari luka yang tak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Keputusan itu memadatkan segala strategi yang selama ini direncanakannya. Persatuan yang lembut berubah menjadi aksi yang terukur. Bukan karena haus darah, melainkan karena keadilan yang harus ditegakkan. Pengkhianatan terhadap kafilah haji adalah pelanggaran norma kemanusiaan yang tak bisa ditolerir. Langkah-langkah yang diambil Salahuddin selepas sumpah itu bukan impulsif. Mereka adalah gabungan antara amarah yang suci dan perhitungan militer yang dingin. Ia menggerakkan pasukan, memblokir jalur air, dan menyiapkan jebakan di padang terbuka. Ketika Reinald dan Raja Guy berjalan ke dalam perangkap di dataran Galilea, bukan hanya pasukan mereka yang disiapkan untuk dihancurkan, tetapi juga narasi bahwa kebiadaban takkan luput dari konsekuensi. Di Bukit Hattin, di tengah asap dan debu, sumpah itu menemukan pemenuhannya dalam tindakan. Keadilan ditegakkan, namun kemanusiaan tetap dipertahankan bagi mereka yang menyerah. Sumpah yang dilontarkan dengan nama Allah, itulah yang memberi warna moral bagi keseluruhan kampanye Salahuddin. Bukan sekadar kemenangan militer, melainkan pembelaan atas kehormatan umat dan hukum ilahi. Ketegangan meningkat. Dua kekuatan besar kini bergerak di jalur yang sama, menuju satu titik yang akan menentukan nasib Yerusalem, dataran Hattin. Udara Palestina terasa berat, seolah ikut menahan napas. Pasukan salib berbaris di bawah terik matahari, membawa salib besar di barisan depan. Simbol keyakinan mereka, tapi juga simbol kesombongan. Sementara itu, di sisi lain, pasukan Islam berbaris rapi di balik bendera hijau bertuliskan La ilaha illallah. Tak ada teriakan, tak ada amarah, hanya ketenangan yang lahir dari keyakinan. Salahuddin berdiri di atas kudanya, menatap jauh ke arah barat. Debu yang membumbung di cakrawala menandakan pasukan salib kian mendekat. Namun ia tak terburu-buru. Ia tahu, kemenangan bukan hanya soal keberanian, tapi tentang kesabaran dan strategi. Selama berhari-hari, ia sudah memerintahkan pasukannya membakar padang rumput di sekitar Hattin. Semua sumber air dikuasai, semua jalur logistik musuh diputus. Pasukan salib datang dengan kehausan, kelelahan, dan keputusasaan yang tak mereka sadari sendiri. Ketika matahari naik tinggi,
Suhu melampaui batas manusia bertahan. Zirah besi mereka menjadi neraka di bawah kulit. Kuda-kuda mereka jatuh satu persatu, dan suara dentingan logam berubah menjadi rintihan. Salahuddin memandang ke langit, lalu mengangkat tangannya. "Sekarang," katanya perlahan. Dan pada saat itu, ribuan panah melesat ke udara, menurunkan hujan kematian ke tengah-tengah pasukan salib. Pertempuran pun pecah. Teriakan takbir menggema dari lembah ke lembah, memantul di antara bukit-bukit Hattin. Sementara pasukan musuh berjuang mencari air, pasukan Islam menutup setiap jalan keluar. Api, debu, dan darah berpadu menjadi satu warna di dataran itu. Namun di tengah kekacauan, Salahuddin tetap tenang, memimpin pasukannya bukan dengan amarah, melainkan dengan visi. Yerusalem harus kembali ke tangan kaum muslimin, dan di hari itulah sejarah berubah. Pertempuran Hattin bukan hanya kemenangan militer, tetapi awal dari kebangkitan spiritual seluruh dunia Islam. Salahuddin tidak menyerang langsung. Ia tahu, kemenangan bukan selalu dimenangkan oleh pedang pertama yang dihunus, tapi oleh akal yang mampu membaca medan dan waktu. Ia menggunakan alam sebagai senjata. Padang Hattin yang gersang, matahari yang membakar, dan angin kering yang menusuk kulit. Semuanya menjadi bagian dari strateginya. Selama berhari-hari sebelum pertempuran, ia memerintahkan pasukannya membakar padang rumput di sekitar wilayah itu. Rumput yang terbakar meninggalkan tanah tandus dan udara panas, sementara asapnya menutupi pandangan musuh. Satu demi satu sumber air dikeringkan atau dijaga ketat oleh prajurit Islam. Pasukan salib yang datang dari utara dengan beban berat dan kehausan panjang, tak tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju jebakan. Setiap langkah membawa mereka makin jauh dari sungai, makin dekat ke kematian. Salahuddin menahan pasukannya agar tidak menyerang dulu. Ia membiarkan waktu menjadi sekutu. Di siang hari, ia memerintahkan pasukannya memukul cenderang dan meniup terompet perang, menambah tekanan psikologis di tengah kehausan musuh. Di malam hari, mereka menyalakan obor dan mengelilingi perkemahan salib, membuat musuh terjaga tanpa tidur, penuh ketakutan. Keesokan paginya, pasukan salib bangkit dalam keadaan hancur, haus, lapar, dan kehilangan arah. Sementara pasukan Islam berdiri tegak di seberang lembah, dengan wajah-wajah tenang dan mata yang tajam seperti elang. Salahuddin memanfaatkan angin timur, angin panas yang berhembus langsung ke arah musuh, membawa asap pembakaran padang rumput ke tengah barisan salib. Dalam kabut tebal dan panas yang menyengat, Salahuddin memberi tanda. Ribuan panah melesat dari balik kabut. Suara siulan itu seperti bisikan maut. Pasukan salib tak bisa melihat jelas dari mana serangan datang, sementara mata mereka perih oleh asap dan teriknya matahari. Begitulah Salahuddin berperang, dengan kesabaran, kecerdasan, dan pemahaman terhadap alam ciptaan Allah. Ia tidak melawan kekuatan dengan kekuatan, tapi melawan kesombongan dengan perhitungan. Dan ketika semua kondisi berpihak kepadanya, panas, haus, kelelahan, dan kepanikan, barulah ia memerintahkan serangan besar dimulai. Pertempuran Hattin pun berubah dari siasat menjadi sejarah. Ia memancing pasukan salib meninggalkan sumber air di Safuria, satu-satunya oasis besar di jalur utara Palestina. Sumber kehidupan itu dibiarkan di belakang mereka, sementara di depan hanya terbentang padang kering dan panas membakar. Bagi pasukan salib, keputusan itu tampak seperti langkah berani. Namun bagi Salahuddin, itu adalah jerat yang sudah disiapkan dengan sabar. Ia tahu, musuh yang haus akan melakukan kesalahan, yang bahkan pedang tak perlu memperbaikinya. Di bawah terik matahari bulan Juli, ribuan tentara bersenjata berat mulai bergerak menuruni bukit. Zirah besi mereka berubah menjadi perangkap panas, dan langkah-langkah kuda mereka meninggalkan jejak debu dan peluh. Tak ada angin, tak ada bayangan pohon. Hanya panas yang menekan dari atas dan pasir yang menyala dari bawah. Sementara itu, dari kejauhan, pasukan Salahuddin mengawasi dengan tenang. Mereka tidak menyerang, hanya mengikuti, menjaga jarak, seperti singa yang menunggu mangsanya kehabisan napas. Setiap kali pasukan salib mencoba mendekati sumber air, mereka mendapati jalannya sudah ditutup. Setiap kali mereka berhenti untuk istirahat,
Salahuddin memerintahkan serangan panah kilat dari kejauhan, cukup untuk membuat mereka terus berjalan tanpa henti. Hari berganti dengan kepanikan. Kelelahan mulai meruntuhkan semangat mereka. Air habis, kuda mati, dan prajurit mulai meninggalkan perisai mereka demi bertahan dari panas. Sementara itu, pasukan Islam tetap segar. Mereka memiliki air, posisi tinggi, dan keyakinan bahwa kemenangan sudah dekat. Salahuddin tahu, saat musuh haus dan kelelahan, itu lebih mematikan daripada serangan pedang. Ia telah menjadikan matahari, pasir, dan waktu sebagai sekutunya. Dan ketika semua unsur itu berpihak padanya, ia bersiap untuk langkah terakhir. Menggiring mereka menuju dataran Hattin. Tempat segalanya akan berakhir. Pasukan salib kini haus, kelelahan, dan kehilangan arah. Matahari menggantung di langit tanpa belas kasihan, membakar logam zirah hingga kulit mereka melepuh. Udara panas menari di atas tanah, menipu pandangan. Mereka melihat genangan air yang ternyata hanyalah fata morgana. Di setiap langkah, debu naik ke udara, menutup wajah dan paru-paru. Kuda-kuda jatuh satu demi satu, dan di antara suara dentingan besi, terdengar rintihan manusia yang kehabisan tenaga. Tak ada lagi nyanyian perang, yang tersisa hanya desahan lemah dan doa yang tak sampai. Di kejauhan, pasukan Islam masih mengikuti mereka, bergerak seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Setiap kali pasukan salib mencoba berbalik, hujan panah menyambut mereka dari segala arah. Tak ada tempat bersembunyi. Langit terbuka, tanah kering, dan musuh ada di mana-mana. Raja Gai berusaha mengatur barisan, namun semangat pasukannya telah runtuh. Mereka haus, mereka tersesat, dan yang lebih parah, mereka mulai kehilangan harapan. Salahuddin memandang dari kejauhan. Ia tahu, inilah saat yang ditunggu. Bukan karena ia haus darah, tetapi karena ia tahu bahwa kemenangan sejati datang ketika musuh dikalahkan oleh kesalahannya sendiri. Dengan ketenangan yang luar biasa, Salahuddin menurunkan tangan kanannya, tanda bagi pasukannya untuk bersiap. Matahari masih membakar, namun kini api yang lebih besar menyala di medan Hattin. Api takdir yang sebentar lagi akan menelan pasukan salib sepenuhnya. Sementara itu, Salahuddin telah mengepung dari bukit. Dari posisi tinggi, ia melihat seluruh pergerakan musuh seperti bidak di papan catur. Langit memutih oleh panas, dan dari kejauhan tampak barisan pasukan salib yang mulai berantakan. Terperangkap di antara tanah tandus dan pasukan Islam yang mengelilingi mereka dari segala arah. Lalu Salahuddin memberi perintah yang mengubah segalanya. Padang rumput kering di sekitar Hattin dibakar. Api menjalar cepat, diseret oleh angin timur yang panas, menciptakan dinding asap tebal yang menggulung ke arah pasukan salib. Asap itu masuk ke paru-paru mereka, membuat napas menjadi sesak, mata perih, dan pandangan kabur. Mereka berusaha bertahan, tapi tak tahu kemana harus melangkah. Setiap kali mereka mundur, pasukan Islam menutup jalan. Setiap kali mereka maju, kobaran api menghadang. Panas dari atas, api dari bawah, dan asap di sekeliling. Seolah seluruh alam bersatu menjadi pasukan Salahuddin. Dari puncak bukit, Salahuddin mengangkat pedangnya tinggi, sinarnya memantul ke langit. Ia tahu, ini bukan hanya perang manusia melawan manusia. Ini adalah perang iman melawan kesombongan. Suara takbir menggema dari lereng ke lereng, bergulung bersama asap yang menelan cahaya matahari. Pasukan salib kini nyaris buta. Teriakan mereka bercampur dengan batuk dan kepanikan. Sementara itu, panah-panah Islam terus melesat dari balik kabut asap, seperti hujan kematian yang datang tanpa bisa dilihat dari mana asalnya. Asap, api, dan panas. Tiga unsur itu menjadi senjata yang tak tertulis dalam kitab perang manapun, tapi digunakan dengan jenius oleh Salahuddin. Ia tidak hanya menyerang tubuh musuh, tapi juga mematahkan jiwa mereka, menjadikan mereka kalah sebelum pedang benar-benar menyentuh daging. Dan di tengah kekacauan itu, Salahuddin menatap ke bawah dengan mata yang tenang. Ia tahu waktu kemenangan telah tiba. Panah-panah Muslim menghujani dari segala arah. Langit yang tadi biru kini berubah menjadi kelam, dipenuhi bayangan ratusan ribu anak panah yang melesat serempak, mengeluarkan suara siulan tajam seperti badai maut yang turun dari langit.
pasukan salib yang sudah kehausan tak lagi mampu bertahan. Perisai mereka terangkat setengah hati, sementara barisan mulai goyah, diserang dari depan, samping, bahkan dari belakang oleh pasukan berkuda Salahuddin. Panah menembus celah zirah, menyasar wajah, tenggorokan, dan dada. Setiap anak panah membawa pesan yang sama, bahwa kesombongan telah mencapai akhir jalannya. Salahuddin berdiri di atas kudanya, menatap dari kejauhan dengan pandangan tenang namun tajam. Ia tak perlu lagi berteriak, medan perang sudah berbicara sendiri. Asap, api, dan jeritan musuh berpadu menjadi simfoni kehancuran. Pasukan salib mencoba membalas, namun mereka tidak bisa melihat musuh yang menyerang. Asap membutakan, debu menyesakkan, sementara kaki mereka terperosok di tanah hangus dan licin oleh darah. Raja Goai berusaha mengumpulkan pasukannya, namun kuda di bawahnya roboh terkena panah. Rainald de Chatillon berteriak memberi perintah, tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh takbir yang mengguncang langit. Gelombang demi gelombang pasukan Islam menyerbu dari lereng Hattin, menutup setiap celah, sementara genderang perang terus ditabuh dengan irama yang menghantam dada. Tidak ada tempat untuk lari. Mereka dikepung, dibakar, dan dihujani panah tanpa ampun. Dalam 1 jam yang terasa seperti keabadian, barisan salib mulai runtuh sepenuhnya. Bendera-bendera besar mereka yang dulu berkibar dengan sombong kini jatuh ke tanah, terinjak debu dan darah. Yang tersisa hanyalah jeritan lemah dari pasukan yang kehilangan harapan. Di puncak bukit, Salahuddin menundukkan kepala sejenak. Ia tahu, kemenangan sudah di tangan, namun hatinya tetap tenang, tak ada tawa, tak ada kebanggaan berlebihan. Ia hanya berbisik pelan, "Alhamdulillah, Allah telah menepati janjinya." Dan di bawah langit Hattin, pasukan salib yang selama puluhan tahun menodai tanah suci dengan keangkuhan, runtuh dalam 1 hari. Saat matahari mencapai puncak, bumi Palestina seakan terbakar. Langit menyala putih, udara bergelombang seperti bara yang hidup, dan di tengah padang Hattin, pasukan Kristen sudah tak mampu bertahan. Mereka berdiri tanpa tenaga, keringat bercampur darah mengalir di wajah, dan zirah besi mereka berubah menjadi penjara panas yang memanggang tubuh dari dalam. Setiap napas terasa seperti menelan api. Beberapa prajurit menjatuhkan pedang, sebagian lagi roboh tanpa diserang, tercekik oleh kehausan dan keputusasaan. Di kejauhan, pasukan Islam tetap kokoh di atas kuda, menatap pemandangan itu dengan tenang dan teratur. Panah mereka habis, namun semangat mereka justru semakin menyala, karena mereka tahu, ini bukan hanya pertempuran, tapi pembalasan atas puluhan tahun penindasan. Raja Gai berusaha bertahan di tengah kepungan, menyatukan pasukan yang tersisa di sekeliling salib besar. Lambang keyakinan mereka yang kini tertancap di tanah hangus, dikelilingi oleh asap dan api. Namun bendera itu sudah tak lagi menjadi simbol kekuatan, melainkan tanda kehancuran. Salahuddin menatap dari kejauhan. Ia tidak tergesa, tidak juga sombong. Ia tahu, kemenangan sudah ditulis sejak langkah pertama mereka meninggalkan sumber air di Safuria. Kini waktu hanya tinggal menggenapkan takdir. Ketika terompet perang ditiup, pasukan Islam menyerbu serentak dari segala arah. Takbir menggema mengguncang dataran, menciptakan gelombang suara yang menelan jeritan musuh. Di bawah terik matahari yang menyala, pasukan salib yang dulu ditakuti kini hancur berantakan, tanpa arah, tanpa pemimpin, tanpa daya. Dalam 1 hari, kekuatan besar yang pernah menaklukkan Yerusalem kini tinggal debu dan kenangan. Matahari yang sama yang membakar tubuh mereka menjadi saksi bahwa tidak ada kesombongan yang abadi. Dan di tengah panas yang menyengat itu, Salahuddin menurunkan pedangnya perlahan. Bukan untuk membunuh, melainkan untuk menghentikan pertumpahan darah. Ia tahu, kemenangan sejati bukanlah menumpas musuh, tetapi menegakkan keadilan dan menahan diri ketika kuasa sudah di tangan. Panji salib yang megah akhirnya tumbang. Tiang kayunya patah. Kainnya yang dulu berkibar angkuh kini tercabik-cabik oleh angin dan debu. Bendera itu, lambang kebanggaan dan kesombongan pasukan salib, jatuh perlahan ke tanah Hattin, seolah menyerah pada takdir yang tak bisa dilawan. Sorak takbir menggema dari segala penjuru. Pasukan Islam menundukkan kepala, bukan karena kesombongan, tapi karena kesadaran.
Mereka baru saja menyaksikan akhir dari kezaliman yang telah menodai tanah suci selama hampir 1 abad. Di antara asap, darah, dan debu, Raja Guy de Lusignan berdiri terpaku, menatap panji kerajaannya yang kini jatuh di hadapannya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan pedangnya terlepas dari genggaman. Sementara itu, Salahuddin menatap dari kejauhan dengan tatapan teduh, penuh wibawa, namun tanpa kebencian. Hari itu, dunia melihat pemandangan langka. Kekuatan yang sombong runtuh bukan oleh jumlah, tetapi oleh kecerdikan, kesabaran, dan iman. Salahuddin tidak hanya memenangkan pertempuran, ia memenangkan hati umat Islam yang selama ini tercerai-berai. Dan saat panji salib itu benar-benar jatuh ke tanah, Hatin menjadi saksi bisu lahirnya babak baru sejarah. Babak di mana cahaya keadilan kembali menyala di langit Palestina. Salahuddin menangkap Raja Guy dan Rainald de Chatillon. 2 tokoh yang selama ini menjadi simbol kesombongan pasukan salib kini duduk lemah di hadapannya. Debu perang masih menempel di wajah mereka, dan suara takbir masih menggema di kejauhan, menandakan berakhirnya kekuasaan mereka di tanah para nabi. Salahuddin memandang keduanya dengan tatapan tegas namun berwibawa. Ia memberi air kepada Raja Guy, sebuah tanda kehormatan bagi tawanan. Namun ketika Guy hendak memberikan air itu kepada Rainald, Salahuddin menahan tangannya. Dengan suara berat ia berkata, "Air ini bukan untuknya." Lalu ia menatap langsung ke arah Rainald, sosok yang selama ini menodai perjanjian, menyerang kafilah haji, dan menghina Rasulullah SAW. Rainald masih mencoba tersenyum sombong, namun tatapannya goyah di hadapan pemimpin yang penuh wibawa itu. Salahuddin berdiri, menarik pedangnya perlahan, dan dengan suara tenang tapi mengguncang, ia berkata, "Aku sendiri yang akan menuntut balas atas penghinaanmu kepada Islam." Dalam satu ayunan tegas, pedang Salahuddin menebas leher Rainald, bukan karena amarah pribadi, tetapi karena ia telah berjanji di hadapan Allah untuk menegakkan keadilan. Raja Guy gemetar, namun Salahuddin menenangkannya. Raja tidak dibunuh oleh raja. Ucapan itu menggema di dalam tenda, menunjukkan kebesaran jiwa seorang pemimpin yang tahu kapan harus berperang dan kapan harus memaafkan. Hari itu, dunia menyaksikan perbedaan antara 2 jenis kekuatan. Yang satu dilandasi kesombongan dan nafsu, yang lain berakar pada iman dan kehormatan. Salahuddin bukan hanya menang dalam peperangan, tetapi juga dalam kemanusiaan. Dalam satu hari, pasukan salib yang selama puluhan tahun menakutkan, yang pernah menaklukkan kota-kota besar dan menebar ketakutan di seluruh negeri Islam, lenyap dari medan perang. Mereka datang dengan kebanggaan, dengan panji-panji bersilang, dan keyakinan bahwa mereka tak akan pernah kalah. Namun di dataran Hatin, di bawah langit Palestina yang menyala panas, segala kesombongan itu hancur menjadi debu. Barisan yang dulu gagah kini berserakan tanpa arah. Pedang-pedang mereka tertancap di tanah, perisai mereka tergeletak di antara tubuh-tubuh yang tak lagi berdaya. Suara teriakan dan dentingan besi perlahan mereda, digantikan bisikan takbir yang menggema di seluruh lembah. Para prajurit Islam memandang sekeliling dengan takjub. Mereka menyadari, kemenangan ini bukan hanya hasil strategi, tetapi pertolongan dari Allah yang menepati janjinya. Dalam sehari, Allah membalikkan sejarah. Yang dulu menjadi penjajah, kini menjadi tawanan. Yang dulu tertindas, kini menjadi pemenang. Salahuddin menatap langit, menghela napas panjang, dan berbisik lirih penuh syukur. Alhamdulillah, kemenangan ini milik Allah, bukan milik Salahuddin. Hari itu, tanah Hatin bukan sekadar saksi perang, tetapi juga saksi bagaimana iman, kesabaran, dan kecerdikan mampu mengubah jalannya sejarah dalam satu hari yang panas dan penuh mukjizat. Kemenangan Hatin membuka jalan menuju Yerusalem. Kota suci yang selama 88 tahun berada di bawah kekuasaan salib, kini tampak di cakrawala sejarah. Menunggu saatnya dibebaskan, bukan dengan dendam, tetapi dengan kehormatan. Salahuddin tahu, kemenangan di Hatin bukanlah akhir, melainkan permulaan dari amanah besar. Ia tidak bergegas menjarah atau membalas dendam, sebaliknya ia mengatur pasukannya, mengembalikan ketertiban,
dan menyiapkan hati umat Islam untuk misi yang jauh lebih suci, membebaskan Baitul Maqdis dengan adab seorang mukmin. Dari tenda ke tenda, dari masjid ke medan perang, gaung kemenangan Hattin menyebar seperti angin kemenangan. Ulama, prajurit, dan rakyat dari seluruh penjuru negeri menangis haru mendengar kabar itu, bahwa tembok Yerusalem yang dulu mereka tinggalkan dengan darah dan air mata, kini akan disambut kembali oleh tangan-tangan yang sujud kepada Allah. Dan benar, hanya beberapa bulan setelah Hattin, Salahuddin memimpin pasukannya menuju Yerusalem. Namun kali ini tidak ada kobaran api, tidak ada genangan darah, tidak ada teriakan balas dendam. Yang ada hanyalah ketundukan dan doa-doa yang menggema di udara Palestina. Doa syukur atas kembalinya kota suci ke pangkuan Islam. Kemenangan Hattin bukan sekadar perang, tapi titik balik peradaban. Dari panasnya padang pasir dan darah para syuhada, lahir kembali kehormatan umat yang pernah terpecah. Dan di tengah semua itu, Salahuddin berdiri bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai penjaga kehormatan dan rahmat bagi dunia. 2 bulan kemudian, kota suci itu, Yerusalem, jatuh ke tangan Islam tanpa pertumpahan darah besar. Tidak ada api yang membakar rumah, tidak ada jeritan rakyat yang melarikan diri, tidak ada kekejaman seperti 88 tahun sebelumnya saat pasukan salib pertama kali menaklukkannya. Kali ini, sejarah berbalik dengan penuh keagungan. Salahuddin memasuki Yerusalem bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pembawa rahmat. Ia berjalan perlahan melewati gerbang kota, dengan kepala tertunduk dan mata berkaca-kaca, seakan menyadari bahwa kemenangan ini bukan miliknya, melainkan anugerah dari Allah yang menepati janjinya kepada hamba-hamba yang sabar dan berjuang di jalannya. Penduduk Kristen dan Yahudi diberi jaminan keselamatan. Tidak ada balas dendam, tidak ada pembunuhan massal. Salahuddin memerintahkan pasukannya untuk menghormati rumah-rumah ibadah dan membebaskan tawanan. Ia menebus dengan harta, bukan dengan darah. Sejarawan Barat pun mencatat bahwa belum pernah ada penaklukan yang begitu mulia, begitu beradab, dan begitu menakjubkan, kecuali yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Hari itu, Masjid Al-Aqsa kembali menjadi tempat sujud, takbir menggema di seluruh kota, dan air mata mengalir dari wajah para prajurit yang menyaksikan mimpi itu menjadi nyata. Yerusalem kembali ke pelukan Islam, bukan dengan kebencian, tetapi dengan keadilan dan kasih sayang. Dan di atas kubah batu yang berkilau diterpa matahari sore, Salahuddin berdiri memandang langit, berbisik lirih penuh syukur. Inilah kemenangan yang dijanjikan Allah bagi mereka yang berjuang dengan iman, bukan dengan amarah. Berbeda dengan kebiadaban pasukan salib pada tahun 1099, ketika darah mengalir di jalan-jalan Yerusalem dan teriakan warga memenuhi langit, Salahuddin Al-Ayyubi justru menunjukkan sesuatu yang belum pernah disaksikan dunia. Kemurahan hati di tengah kemenangan. Ia menolak membalas kebengisan dengan kebengisan. Tidak ada balas dendam, tidak ada pembunuhan. Sebaliknya, ia membuka pintu ampunan. Ribuan tawanan dibebaskan, keluarga-keluarga diberi kesempatan menebus diri dengan harga yang adil, bahkan bagi yang tak mampu, Salahuddin membayar sendiri tebusan mereka dari kas pribadinya. Kepada umat Kristen yang ingin tetap tinggal di Yerusalem, ia memberikan jaminan keamanan penuh. Rumah-rumah ibadah dibiarkan berdiri, para biarawan dan pendeta dilindungi, dan prosesi keagamaan tetap diizinkan berlangsung. Ia berkata dengan suara tenang yang menggema di hati banyak orang, Yerusalem adalah rumah Tuhan, bukan tempat dendam manusia. Kata-kata itu menembus waktu, menjadi saksi bahwa di tengah hiruk-pikuk perang dan politik, masih ada pemimpin yang menegakkan akhlak di atas pedang. Salahuddin tidak hanya merebut kota, ia merebut kembali makna kemanusiaan dan kehormatan Islam di mata dunia. Dan dari puncak tembok Yerusalem, ia menatap matahari terbenam di ufuk barat, menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika musuh tersungkur, melainkan ketika hati manusia kembali mengenal keadilan dan kasih sayang. Kemenangan di Hattin menjadi titik balik perang salib, sebuah hari yang mengubah arah sejarah, bukan hanya bagi dunia Islam, tetapi juga bagi seluruh dunia Kristen Eropa. Selama puluhan tahun, pasukan salib dianggap tak terkalahkan. Mereka menaklukkan kota demi kota, menindas penduduk,
dan membangun kekuasaan atas nama salib dan darah. Namun di Hattin, semua mitos itu runtuh dalam sekejap. Dalam satu pertempuran, Salahuddin tidak hanya menghancurkan kekuatan militer musuh, tetapi juga menghancurkan rasa angkuh yang selama ini menyelimuti mereka. Panji-panji Kristen yang dulu berkibar di atas Yerusalem kini jatuh ke tanah, sementara semangat umat Islam bangkit dari tidur panjangnya. Dari timur hingga barat, kabar kemenangan itu menggema. Nama Salahuddin disebut dengan penuh kekaguman, bahkan oleh musuh-musuhnya di Eropa. Bagi kaum muslimin, Hattin bukan sekadar kemenangan, melainkan tanda bahwa persatuan, iman, dan kesabaran mampu menaklukkan keangkuhan dunia. Dan sejak hari itu, poros sejarah berubah. Perang salib tak lagi berjalan dengan keyakinan yang sama. Eropa terkejut, sementara dunia Islam menemukan kembali martabatnya yang sempat hilang. Dari panasnya padang Hattin, lahir cahaya yang menerangi jalan menuju pembebasan Yerusalem dan mengingatkan umat manusia bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari jumlah pasukan atau besarnya pedang, tetapi dari keyakinan yang tak tergoyahkan pada kebenaran. Dunia Islam bersatu, dan nama Salahuddin bergema hingga Eropa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, batas-batas politik dan perbedaan mazhab luluh di bawah satu tujuan: membela kehormatan Islam dan membebaskan tanah suci. Kota-kota yang dulu saling berseteru, Damaskus, Kairo, Aleppo, Mosul, kini berdiri di bawah satu panji jihad, di bawah kepemimpinan seorang lelaki yang rendah hati namun berjiwa besar. Salahuddin bukan hanya seorang panglima perang, ia adalah simbol persatuan dan akhlak yang luhur. Kabar kemenangannya menyebar cepat, melewati padang pasir, melintasi laut, hingga sampai ke istana-istana Eropa. Di Inggris, Prancis, dan Jerman, nama Saladin disebut dengan nada kagum. Bukan hanya sebagai musuh, tetapi sebagai gentleman of Islam, seorang kesatria yang menaklukkan dengan kehormatan dan memaafkan dengan kebesaran hati. Bahkan para sejarawan Kristen menulis, belum pernah ada musuh yang begitu terhormat, begitu beradab, dan begitu agung seperti Salahuddin. Ia menjadi legenda hidup, bukan hanya di timur, tetapi juga di barat. Sementara dunia Islam kembali menegakkan kepalanya, semangat baru menyala di hati umat. Kemenangan Hattin telah memecahkan rantai ketakutan dan menyatukan bangsa-bangsa yang selama ini terpecah. Dari kehancuran lahir kekuatan, dan dari tangan Salahuddin, peradaban Islam kembali menemukan jiwanya. Bahkan musuh-musuhnya memujinya sebagai singa Islam dan ksatria tanpa celah. Julukan itu bukan datang dari kawan, melainkan dari mereka yang pernah berhadapan dengannya di medan perang, para raja, panglima, dan ksatria Eropa yang menyaksikan sendiri bagaimana seorang pemimpin Muslim memadukan keberanian dengan kasih sayang, kecerdikan dengan kehormatan. Bagi Barat, Salahuddin bukan sekadar lawan, ia adalah teka-teki yang menakjubkan. Bagaimana mungkin seorang yang menaklukkan dengan pedang, namun tak menumpahkan darah tanpa alasan? Bagaimana mungkin seorang yang menghancurkan kerajaan, namun tetap menegakkan keadilan bagi musuhnya? Ketika pasukan salib kalah, ia tidak menindas. Ketika mereka menyerah, ia tidak menghinakan. Ia memberi makan para tawanan, melindungi perempuan dan anak-anak, bahkan mengobati prajurit musuh yang terluka. Kisah kebesarannya menembus dinding kebencian. Di Eropa, nama Saladin disebut dengan hormat dalam balada dan puisi. Para ksatria Kristen menganggapnya contoh sejati chivalry, semangat kesatriaan yang bahkan melampaui tradisi mereka sendiri. Dan di dunia Islam, ia dikenang bukan hanya sebagai penakluk Yerusalem, tetapi sebagai simbol kepemimpinan yang berlandaskan iman, pengorbanan, dan akhlak mulia. Salahuddin al-Ayyubi, singa Islam yang menundukkan dunia, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kemuliaan. Kisah ini menjadi bukti bahwa strategi, kesabaran, dan keimanan dapat mengalahkan kekuatan sebesar apapun. Salahuddin tidak menang karena jumlah pasukannya, bukan pula karena senjatanya yang lebih hebat. Ia menang karena hatinya teguh, niatnya murni, dan karena ia berperang bukan demi kekuasaan, melainkan demi menegakkan kebenaran. Di padang Hattin, ia menunjukkan bahwa kemenangan bukan milik mereka yang paling kuat, tetapi milik mereka yang paling sabar. Dan di Yerusalem, ia membuktikan bahwa kejayaan sejati tidak lahir dari darah dan dendam,
tetapi dari kasih sayang dan keadilan. Dari gurun panas Palestina, kisah Salahuddin Al-Ayyubi menggema hingga ke seluruh penjuru dunia, menjadi teladan abadi tentang arti kepemimpinan, tentang kemuliaan yang tak bisa dibeli oleh pedang, dan tentang kekuatan iman yang menundukkan sejarah. Sebab pada akhirnya, setiap imperium akan runtuh, setiap kekuatan akan pudar, namun nama orang-orang beriman akan tetap hidup dalam doa dan cahaya zaman. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.